Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Juniandra, mahasiswa Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, baiklah, materi pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai suhu, di mana materi pembelajaran ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu suhu, yang kedua mengetahui jenis-jenis termometer, dan yang ketiga mengetahui perubahan yang diakibatkan oleh suhu. Selamat menyaksikan video berikut. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Reza dan Ibu Miftah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari tentang suhu, cara pengukurannya, serta akibat dan perubahannya. Lalu bagaimana mengetahui suhu benda? Kita tahu bahwa indera perasa dapat merasakan panas dan merasakan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau pengukur dingin yang handal? Untuk mengetahui apakah indera sebagai pengukur suhu dan yang handal, mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, ceplukkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air dingin. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya? Penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikanmu ditunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Jika suhunya berubah, kenyataan dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan meningkat pula. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya menurun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, namun raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya. Jika sedang naik atau turun, alkohol tidak berbahaya daripada air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dan termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium.
Bentuknya panjang dengan skala dari 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Nah, termometer suhu badan ini digunakan sebagai untuk mengukur suhu badan. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu itu dibuat sempat sehingga pengukurannya lebih teliti. Akibatnya raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua logam yang jenis berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Lalu jenis termometer yang terakhir adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke skala suhu. Sebelum kita mempelajari perbedaan antara skala suhu yang satu dengan yang lainnya, sebenarnya ibu mau bertanya nih, kalian tahu nggak ada berapa skala suhu? Ya, benar sekali. Jadi skala suhu yang diketahui ada 4. Yang pertama Celcius, kedua Fahrenheit, ketiga Reaumur, yang keempat Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional atau SI. Skala suhu pada Kelvin memiliki perbedaan dari yang lainnya karena menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Untuk skala Celcius memiliki titik tetap bawah atau titik terendah, yaitu 0 derajat, sedangkan titik terendahnya adalah tertingginya adalah 100 derajat. Kemudian untuk Fahrenheitnya memiliki titik terendah 32 derajat dan titik tertingginya adalah 212 derajat. Untuk Reaumur memiliki batas terendah 0 derajat dan batas tertingginya adalah 80 derajat. Sedangkan yang terakhir untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah yaitu 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi jika kita menggunakan perbandingan dengan matematika pada skala suhu antara Celcius berbanding Reaumur, berbanding Fahrenheit, dan berbanding Kelvin secara berturut-turut adalah 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding dengan 100, atau bisa diperkecil menjadi 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Berikut adalah rumus yang dapat kalian gunakan untuk mengkonversikan skala suhu. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Wajib dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Selamat mencatat. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu suhu, jenis-jenis termometer, dan skala suhu. Sekarang kita latihan soal yuk. Nah, setelah latihan soal, kita masuk materi kita selanjutnya dengan perubahan akibat suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat terlihat pengaruhnya. Misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut.
Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan, jembatan, juga jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada benda. Karena perubahan suhu jembatan pada umumnya dibuat dari besi yang saling dibangun satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat tarikan matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jembatan juga sama dengan rel kereta api. Karena rel kereta api dapat melengkung akibat pemuaian. Nah, Ibu kasih contoh lagi nih untuk kalian semua. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik? Di pinggir jalan kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang. Karena ketika tarikan matahari kabel tersebut akan memuai. Seperti gambar berikut, ketika malam hari kabel tersebut akan menyusut. Jadi itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus, karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Begitu anak-anak semua. Jadi anak-anak semua, untuk setiap logam pun berbeda-beda pertambangannya ketika memuai. Contoh dari besaran koefisien muai panjang. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah menjadi 0,000009 meter atau 9 dikali 10 pangkat min 6 meter. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Berikut adalah rumus untuk mencari koefisien muai panjang dan panjang benda setelah pemuaian. Berikut adalah pemuaian luas pada zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Yang terakhir adalah pemuaian volume zat padat. Benda-benda yang berdimensi 3, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari pemuaian pada volume zat padat. Nah, kita sudah membahas pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian, melainkan zat cair dan zat gas pun juga mengalami pemuaian. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai dengan ukuran. Karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin. Oke teman-teman, karena materi pada perubahan akibat suhu sudah selesai, sekarang mari kita uji kemampuan kalian.
Kerjakan soal-soal berikut ya. Kemudian kumpulkan pada gurumu. Wah, tidak terasa ya materinya sudah habis. Bagaimana teman-teman? Belajar sungguh mengasyikan kan? Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, saya Caca. Dan saya Kakak. Kita berdua mohon pamit dulu ya.